jam berdentang. Terlihat seorang pasien didorong masuk menggunakan kursi roda. Sesekali terlihat ingin muntah, tetapi ditahannya sekuat tenaga sehingga menimbulkan batuk yang cukup keras. Sesampainya di meja registrasi, pasien yang cukup berumur itu terlihat ingin menjelaskan sesuatu. Tiba-tiba suasana berubah menjadi chaos. Dokter! Iya. Aku bukan yang sedang sakit. Cerewet kali kau jadi suster. Namaku Mona. Kau cukup panggil aku Opung saja. Mengerti? Itu nama diberi orang tuaku sebagai peruntungan dan umur panjang. Nah, apa? Sudah aku bilang, catat saja Opung. Itu nama KTP. Bisa kualat aku sama leluhurku. Sudah ya, kau periksalah. Apa?
jabatanku memang sekedar perawat. Tetapi aku yang menentukan hasilnya. Camkan. Mana mungkin kau bisa membayar UGD yang mewah ini? Masa ditanya nama pun tidak menyangka? Semua orang pasti punya nama karena punya KTP, kan? Nah, kau tanyakan saja pada penonton. Mana ada sih rumah sakit terbaik dengan dokter-dokter dan suster terbaik yang gratis? Nggak ada, kan? Nggak ada, kan? Nah, kau dengan tubuh penuh luka main nyeruduk masuk ke dalam UGD ini. Kau pikir UGD ini milik mbakmu? Meski namanya unit gawat darurat, ada beberapa prosedur yang harus kau penuhi dulu. Pertama, aku harus tahu kau siapa, dari mana asal usulmu, penduduk sah atau liar, apa pekerjaanmu. Kedua, aku harus tahu siapa orang tuamu dan apa pekerjaan orang tuamu. Dan terakhir, siapa yang akan menanggung biaya perawatan selama di sini? Nah, kalau protap alias prosedur tetap itu sudah kau penuhi, barulah minta perawatan. Nah, apa? Soal tolong menolong itu soal lain. Rumah sakit ini bukan lembaga sosial. Jelas-jelas dalam akte pendiriannya sebagai lembaga bisnis. Siapa bilang tidak bisa cari untung dari orang sakit? Selagi tidak mendoakan orang sakit, kan tetap halal. Salah sendiri kok sakit. Semuanya juga butuh biaya perawatan dong. Jangankan orang, gedung dan seluruh perawatan medis di sini itu juga butuh biaya perawatan dong. Nah, jadi meski aku bukan pemilik, aku diberi wewenang untuk menyeleksi pasien mana yang bisa dan tidak bisa dirawat di sini. Bahkan dokternya pun aku yang menentukan. Kalau ada dokter yang so sosial gitu, jelas aku tidak akan terima. Itu pemborosan anggaran. Kau pikir kenapa rumah sakit bisa bertahan sampai ratusan tahun? Itu karena pasiennya membayar penuh biaya perobatannya. Jangan terlalu berharap pada subsidi pemerintah. BPJS
sedikit rasa kasihan di antara pemilik rumah sakit ini terhadap orang miskin. Orang miskin juga berhak atas rasa kasih. Begitu kan penonton? Mari kita satukan rasa haru kita membuktikan bahwa rumah sakit mewah ini sungguh tidak dapat terhadap pasien miskin. Kalau saya harus memilih, saya lebih baik mati di gubuk sana daripada saya harus mati di rumah yang mewah ini. Mati di gubuk sendiri, saya akan mendapatkan rasa kasih yang hangat dari orang-orang terdekat saya. Mati di sini, saya akan kesepian dan kedinginan. Saudara bayangkan, ketika semua orang membuka laci penyimpanan lalu kemudian wajahnya melongos. Itu jelas menyakitkan, bukan? Dokter, tolong saya. Semua itu sekarang menjadi atur di kepala saya. Biarkan saya mati sebagai orang kere teronggok di atas batu-batu dan kereta, daripada saya harus mati kesepian. Kau dengar tadi pasien di sebelahku? Suster, aku tak mau kau begitu galak pada pasienmu. Rumah sakit ini memang partikeli. Kau bolehlah cari untung serba sedikit. Bukan berarti kau abai terhadap pasienmu. Kemiskinan sudah membuatnya menderita. Jangan kau tambah-tambahkan dengan omelanmu. Suster, sekarang aku sakit ringan. Bukan tidak mungkin Tuhan kasih sakit yang berat kepadaku. Semasa ringan inilah suster, kita harus saling bantu. Suster, sudah. Kau masukkan saja tagihannya ke dalam tagihanku. Apa kau puas, suster? Permisi. Apa benar ini dengan Opu Mona? Siapa kau? Berani-beraninya panggil Mona. Tapi benar kan ini dengan Opu Mona? Kau panggil saja Opu. Baik Opu, saya Raden Mas Kencana